Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan sapi hamil tua ya. Ini sudah hamil 9 bulan pas. Salah satu ciri-cirinya sapi mendekati hari kelahiran atau saat sedang bunting 9 bulan. Itu rata-rata itu ya seperti ini. Untuk kemaluannya itu agak delewer gitu biasanya. Dan untuk ambing susunya itu sudah mulai membesar. Kalau ini masih hitungan hari ya, masih tidak dalam waktu dekat ini kemungkinan, karena susunya belum benar-benar ngelembreh. Biasanya kalau sudah mendekati hari kelahiran itu ngelembreh, melotong besar gitu. Ini belum terlalu, cuman sudah mulai terlihat. Ini mungkin juga bakal menghitung saja. Dan untuk perutnya juga pasti, karena ini pagi ya, belum sarapan, dan cetong-cetongnya pun belum saya bersihkan. Ini seperti ini tampilannya. Ini sapi jenis PO, ini Doro ya. Nah, ini susunya ini terlihatnya ambingnya. Ini sudah mulai mengisi. Nanti biasanya menjelang persalinan biasanya langsung melorot besar. Teman-teman para peternak pemula, alangkah baiknya untuk menghitung hari sejak di IB sampai hari kelahirannya. Kalau bisa dihitung sampai 9 bulan, biasanya 9 bulan lebih, karena dulu pengalaman saya 9 bulan lebih 4 hari itu sudah keluar. Dan ini dulu 9 bulan 4 hari sudah keluar, dan itu babonnya. Karena dulu saya juga masih belajar, jadi sekarang ini saya mulai belajar di pengalaman ya. Itu karena dulu saya tidak tahu sapi hamil itu berapa bulan, karena dari senior-senior yang umumnya masyarakat desa biasa, para petani biasa itu bicaranya itu ngomongnya itu biasanya itu 9 bulan lebih, sampai kadang 10 bulan katanya, kadang banyak bulan sudah bulan. Cuman saya waktu itu ya masih belum begitu paham, jadi ya saya enggak tahu kalau 9 bulan lebih 4 hari itu sudah lahir yang itu. Jadi saya dulu nggak tahu pas lahirnya, tapi itu sekarang ini belajar di pengalaman ya, dan dari pengamatan juga untuk sapi-sapi tetangga yang bunting saya amati. Biasanya ketika mau kelahiran itu ambing susunya ini langsung besar, melonjong. Mungkin kalau orang sini nyebutnya merojol. Itu biasanya kalau merojol itu hanya hitungan hari, ini juga mungkin hitungan hari. Ada juga itu kemarin ini tetangga saya itu juga ada yang merojolnya itu beberapa hari, bahkan sampai 4 hari kalau nggak salah, lebih belum lahir. Dan ada juga yang belum begitu merojol, cuman segini, yang merojol seperti ini, tidak terlalu besar. Itu biasanya paginya membesar, sorenya langsung lahir juga ada. Dan tentu untuk sapi itu berbeda-beda. Dan untuk mengetahui sapi itu mau lahiran atau tidak itu dari sininya ya, dari cengklongan itu letaknya di sini. Nah, di sini pas. Nah, itu di sini kalau ini sudah ke dalam itu biasanya sudah siap-siap harus dikemit. Ini sudah mulai ke dalam ya untuk cengklongannya ini. Di sini untuk sapi yang biasanya hamilnya belum terlalu tua, biasanya cengklongannya belum melorot. Ini ya di sini, di dekat ekor itu dan di dekat bokong. Ini semalam habis hujan ya, juga semalam juga ke sini. Ini kemungkinan juga hanya hitungan hari kemungkinan. Ini baru pertama kali, karena ini dulu IB sampai 4 kali. Sabar saja, nggak masalah. Dan untuk yang itu dulu
sebenarnya selisih cuman 1 atau 2 bulanan dengan yang itu, karena semuanya peranakan. Tetapi untuk yang itu sudah beranak, yang ini belum beranak. Ini karena IB sampai 4 kali, dan yang terakhir kalinya itu sampai hampir 10 bulan belum lahir malah birahi. Terus saya IB, setelah itu alhamdulillah ini jadi. Karena semua itu juga perlu kesabaran ya. Banyak juga tetangga-tetangga yang ngomong suruh jual, terus jadiin duit, suruh apa, cuman tidaklah. Hitung-hitung juga kita ini belajar. Jadi jangan terlalu terburu-buru dan jangan terlalu bernafsu. Pokoknya intinya bersabar saja. Karena semua itu ada rezeki, dan tentunya juga harus ada teori, dan kita harus belajar teori itu dari sebuah praktek. Mungkin kalau teori kita bisa cari di Google, di YouTube, atau dimanapun, tetapi kalau untuk praktek itu tidak bisa ya. Praktek itu harus kita sendiri, karena terkadang kita sudah tahu teorinya pun ketika mengaplikasikannya di kenyataan dalam ternak ataupun ngingoni sapi secara nyata itu kadang itu kita kesulitan. Dan karena itulah yang dinamakan pengalaman adalah guru terbaik. Jadi kita harus bisa mungkin belajar dari pengalaman kita sendiri. Untuk teman-teman yang mau belajar beternak sapi, saya sarankan untuk memelihara 1 atau 2 ekor saja, kalau bisa semampunya. Cuman kalaupun mampu membeli 5 ekor lebih ataupun 10 lebih, mungkin untuk teman-teman yang jadi TKI ataupun bekerja di pabrik industri Cikarang, Bekasi ataupun Karawang, mungkin pasti mampu lah kalau untuk membeli sapi lebih dari 5. Tapi saya sarankan untuk membeli 1 saja dulu atau 2 setidaknya, karena 1 biasanya makannya agak sulit. Dan kalau untuk belajar mungkin lebih baiknya tuh beli yang perditan saja, atau mungkin usia 1 tahun lebih lah, biar tidak terlalu kesulitan nanti untuk pertumbuhannya. Karena kalau terlalu muda itu takutnya kesulitan karena dipetat dari babonnya setelah tiba-tiba. Saya sarankan untuk membeli yang usia 1 tahunan plus atau doruan lah istilahnya. Jadi untuk belajar dan untuk mengamati bagaimana sapi itu birahi, itu sapi itu menghadapi pola makannya itu seperti apa, jadi biar tahu. Dan untuk nanti sapi ketika mau melahirkan itu seperti apa juga bisa tahu, karena semua itu jadi pengalaman. Kalau membeli langsung babon mungkin bisa saja, tapi cuman kalau mau belajar dari nol ya lebih baik beli yang doroan, biar bisa tahu untuk pembelajarannya itu bagaimana, biar tahu pola-polanya. Karena jujur saya dulu pas waktu bekerja di salah satu pabrik di industri Cikarang itu, dulu saya belinya itu langsung babonan. Dulu beli itu babonnya ini, cuman saya titipkan ke Pak Des saya karena saya dulu bekerja. Dan setelah saya habis kontrak, saya mencoba untuk beternak sapi, karena sebelumnya juga saya gagal untuk tes di pabrik lainnya. Dan dulu saya cukup kesulitan memang mengaplikasikannya, cuman sekarang sudah mulai belajar. Ini untuk ciri-ciri sapinya ya. Oke, itu saja untuk informasi. Terima kasih.